Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu minadh-dhal al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wazada dan menambahi Ahmadu Imam Ahmad fi akhirihi kisah, di dalam akhirnya kisah qauli Bilalin, yakni perkataan Bilal, fi adzan al-fajr, yakni saat adzan fajar, as-salatu salat, khairun lebih baik, minan naumi dari tidur. Sebelum menginjak hadis ini, minggu lalu kita membahas bahwa ada lafadz adzan, ada lafadz iqamah. Di mana lafadz adzan itu genap, Pak. Ada genap. Kecuali lafadz takbir di awal adzan. Ada empat kali, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disusul dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu dilanjutkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diteruskan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dilanjutkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, dari makna-makna azan itu, Pak, maka betul bahwa azan itu termasuk panggilan yang hebat, panggilan yang luar biasa. Mengapa tidak di awal lafaz saja kita sudah disuruh untuk mengagung-agungkan Allah. Bahkan terulang sampai 4 kali, menandakan bahwa yang besar itu hanyalah Allah, yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Maka yang lainnya kecil, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Setelah itu langsung adanya syahadatain, bahwa kita terus untuk dibimbing
menjaga eksistensi ketauhidan kita kepada Allah dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, bukti kesaksian tiada ilah, tiada sesembahan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Dan juga kesaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah yang memberi arah petunjuk, memberi suri tauladan kepada umatnya untuk benar-benar teguh memegang Islam, memegang agama yang hak dan ibadah kepada Allah semata. Kemudian dilanjutkan dengan ajakan, Pak. Ajakan untuk mendirikan salat. Bahwa siapa saja yang mau mendirikan salat dengan baik, hayya 'alal falah, dia pun akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa, entah itu di dunia, tentunya di akhirat. Coba kalau kita tengok, Pak, terkadang ketika ada suatu hal, apakah itu ada rapat, apakah itu ada kegiatan, ataukah dan lain sebagainya, ketika seseorang itu mementingkan sholatnya terlebih dahulu, rata-rata dia justru aman-aman saja. Rapatnya berhasil, presentasinya berhasil, seminarnya berhasil, karena dia tahu betul bahwa ketika dia mengutamakan sholatnya, maka dia akan meraih kemenangan. Namun ketika sholat itu ternyata disisihkan, lebih utama kerjanya dulu, lebih utama rapatnya dulu, lebih utama hal-hal yang harus dikerjakan pada waktu itu, sehingga sholat harus keteteran, Pak. Maka ya udah, kebalikannya. Yang harusnya dia dapat jackpot, ternyata nggak jadi dapat jackpot. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian berbeda dengan lafadz iqamah, bahwa lafadz iqamah itu tidak double kecuali di awal. Jadi Allahu Akbar, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah itu ada tambahan, yakni qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Sungguh telah akan didirikan salat ini, sehingga ketika qomat dikumandangkan langsung masuk kalimat ini, Pak. Segera panjenengan langsung berdiri. Jadi sampai ada pengulangan 2 kali, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Salat ini sungguh mau didirikan. Maka ketika ada qomat dan pada lafaz ini langsung yang awalnya duduk segera berdiri untuk meluruskan shafnya, untuk mengisi shafnya, sehingga akan ketika sudah qomat sudah selesai, Pak, tidak perlu langsung ngecek dulu, wah sana masih kosong, sini masih kosong, walaupun ada kalimat sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Nah, itu membuktikan kedisiplinan di dalam salat. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian hadis ini tadi menjelaskan bahwa Bilal itu menyampaikan atau melafadzkan kalimat as-sholatu khairum minanaum, yakni sholat itu lebih baik ketimbang tidur. Nah,
Kira-kira awak dhewe niku seneng tidure napa seneng salate? Nah, lek seneng tidure tinggal dibalik annaumu tu khairum minas shalah. Weh, tidur lebih lebih baik ketimbang salat. Nah, itu tidak boleh. Maka lafat ini itu terletak setelah kalimat hayya 'alal falah dan hanya di waktu fajar. Jadi waktu subuh, ketika waktu subuh tiba, maka azan itu ada ketambahan, yakni lafat as-sholatu khairum minan naum. Nah, Pak, bagaimana? Berarti tidak sama dong dengan lafat yang sebelumnya. Ternyata ini ada beberapa kisah, Pak. Apakah kisah itu Bilal mengajukan diri kepada Nabi, menunjukkan lafaz ini dan dimasukkan ke dalam azan fajar, azan subuh, lalu Nabi menyetujuinya. Yang kedua, Nabi memang mengarahkan untuk memberikan tambahan as-salatu khairum minan naum guna apa? Guna karena waktu subuh itu begitu berat, karena masih enak pegangan bantal dan guling, bermimpi-mimpi yang indah, namun harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, itu sehingga lafadz ini ulama mengatakan, ada yang mengatakan sunnah, boleh untuk digunakan, ada yang mengatakan tidak perlu juga tidak apa-apa. Namun sebagian besar bahwa untuk khusus adzan subuh itu ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Kita lanjutkan. Wali bani Huzaimata, dan dari Ibnu Huzaimah, an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu qala, minas sunnati, dari sunnahnya, idza qala, apabila berkata, al muadzinu, yakni muazin, fil fajri, di dalam waktu salat fajar, hayya 'alal falah, kalimat hayya 'alal falah, qala, kemudian dilanjutkan as-sholatu khairum minan naum, yakni kalimat as-sholatu khairum minan naum. Nah, di dalam hadis Zaimah ini maka dijelaskan kalau mau mengikuti sunnah bahwa azan fajar setelah kalimat hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, diteruskan dengan as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu jauh lebih baik ketimbang tidur. Wa an Abi Mahdhurah, dan dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, allama, mengajarkan hu, kepada Mahdhurah, al adzana, yakni kalimat-kalimat adzan, fadzakara, maka menyebutkan fihi, di dalamnya, at-tarji'ah, yakni pengulangan-pengulangan, akhraja, mengeluarkan hu, akan hadis, Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafaz-lafaz azan kepada siapa? Kepada Abu Mahdhurah.
Loh, Pak, bukannya azan itu adalah Bilal bin Rabah? Iya. Ketika di Madinah, maka muadzinnya adalah Bilal bin Rabah. Namun ketika masuk ke Mekah, Pak, setelah Fathul Mekah, bahwa sudah berhasil untuk menaklukkan Mekah, maka Nabi mengangkat salah seorang pemuda yang bernama Abu Mahdzurah. Siapa itu? Dulu adalah pemuda yang mengejek-ejek Bilal ketika azan di Mekah. Jadi ketika sudah penaklukan Mekah, maka Bilal diperintah Nabi untuk azan. Nah, ketika azan, Pak, banyak segerombolan pemuda-pemuda itu, bahkan termasuk Abu Mahdzurah, itu mengejek lafat-lafat azan. Jadi dibuat guyon, dibuat senda gurau, dan lain sebagainya. Dan Nabi tahu. Nah, karena Nabi tahu, Nabi mendengarkan, Pak, apa sih yang diejek oleh mereka. Ternyata ada salah satu pemuda itu mengejek lafaz azan. Namun ejekannya itu justru enak, Pak. Merdu di sisi telinga Nabi. Nah, jadi loh, kok mengejek tapi kok enak didengarkan sama Nabi, perlahan-lahan ternyata suaranya merdu, maka dipanggillah dia. Abdul Madzurah dipanggil Nabi, merasa takut. Waduh, saya bakal kena hukuman ini karena mengejek-ngejek lafaz azan. Setelah dipanggil, kemudian Madzurah disuruh untuk azan. Coba kamu azan di depan saya. Nah, setelah itu azan, Pak. Azan dengan gayanya dia. Karena suaranya merdu, suaranya indah, maka Nabi langsung, Pak, mengangkat, ya udah, sekarang kamu jadi muadzin tetap di Mekah. Masya Allah. Karena memiliki suara yang indah, suara yang baik, maka dia terangkat untuk menjadi muadzin Mekah selamanya sampai wafat. Kenapa seperti itu? Karena satu, Nabi melihat keteguhan hati yang ada di dalam Abu Mahdzurah dan ketulusan saat melafalkan kalimat azan. Maka ketika di situ Nabi mentarjih ada sebuah pengulangan di mana tidak dipakai untuk Bilal. Nah, jadi di dalam kasus itu Nabi mengajarkan ada lafaz pelan, ada lafaz keras. Kalau gitu apa? Irama, Pak, ya, atau sebuah intonasi di dalam pelafatan azan. Maka kalau panjenengan dengar, Pak, kenapa azan ada yang Allahu Akbar pelan. Kemudian yang lafaz kedua Allahu Akbar Allah dan seterusnya. Ada penekanan dan keras. Itu namanya tarjih. Dan itu tidak dilakukan oleh Bilal, Pak. Jadi kalau beberapa riwayat Bilal itu azan itu monoton. Tetapi saya cari di YouTube azannya Bilal kayaknya tidak terketahui, Pak. Jadi monoton itu lurus. Jadi lurus, tidak ada irama, tidak ada lantunan intonasi atau apapun itu, sehingga cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mungkin seperti itu. Jadi lurus. Namun untuk Mahdzurah itu karena memiliki suara yang merdu, suara yang indah, maka diajarkan oleh Nabi dengan lafaz ada pelan, ada keras. Mungkin ada cengkok juga kali ya, Pak, ya. Ada cengkoknya. Sehingga enak ketika didengar, mungkin sampai saat inilah mungkin kita juga melafalkan miliknya Abu Mahdzurah. Karena seringkali kita dengar suara azan itu pelan kemudian keras, pelan dan seterusnya.
Maka memang ada beberapa muadzin yang diangkat oleh Nabi selain Bilal bin Rabah, Abu Mahdzurah, kemudian Amr bin Kulsum ya Pak ya. Umi Maktum. Jadi itu muadzin kedua setelah Bilal. Karena apa? Karena sepeninggal Nabi, Pak. Sepeninggal Nabi itu Bilal itu sedih. Karena biasanya beliau itu mengumandangkan azan ketika masih ada Nabi. Ngapunten, Pak. Oke. Jadi Bilal itu, Pak, jadi ketika Nabi meminta Bilal untuk senantiasa mengumandangkan azan. Nah, Bilal itu begitu senang, Pak. Begitu senang. Sampai akhirnya ketika Nabi wafat, jadi ketika Rasulullah wafat, Bilal pun enggan, Pak, untuk mengumandangkan azan. Sehingga Bilal pun pergi keluar dari Madinah. Setelah itu Bilal itu sempat bermimpi ngapunten. Kita lanjutkan minggu depan mawon Pak nggih insyaallah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.